Halo semuanya, nama saya Gabasan Ivano dari kelas 10 IPA. Hari ini saya akan menjelaskan asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Menurut Dr. H.T.F. Fischer dalam bukunya Pengantar Antropologi ke Indonesia, jika ditinjau dari fisiknya, maka penduduk Indonesia terdiri dari 3 golongan. Pertama, golongan Negrito dengan ciri-ciri kulit hitam, rambut keriting, tubuhnya kecil dan tingginya rata-rata 1,5 meter. Dan kedua, golongan Wedoid dengan ciri khas rambut berombat tegang, lengkung alias menonjorok ke depan, dan kulitnya agak coklat. Ketiga, golongan Melayu dengan ciri tubuh lebih tinggi dan ramping, wajahnya bundar, hidung pesek serta berambut hitam. Golongan ini terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu Proto Melayu dan Deutero Melayu. Sekarang saya akan masuki teori asal-usul nenek moyang bahasa Indonesia. Pertama ada teori Yunan. Teori ini menyatakan bahwa asal-usul nenek moyang kita berasal dari Yunan, Tiongkok. Teori ini didukung oleh Muhammad Ali yang berpendapat bahwa bangsa Indonesia berasal dari daerah Mongol yang terdesak oleh bangsa-bangsa yang lebih kuat sehingga melakukan migrasi menuju ke selatan. Teori ini didukung oleh R.H. Gordon dan J.H. Kern. Dasar pendapat mereka berdua yaitu ditemukannya kapak tua di wilayah Nusantara yang memiliki kemiripan dengan kapak tua yang ada di kawasan Asia Tengah. Dan juga bahasa Melayu yang berkembang di Nusantara memiliki kemiripan dengan bahasa Champa yang ada di Kamboja. Menurut teori ini, migrasi penduduk dari Yunan menuju ke Pulau Nusantara melalui 3 gelombang. Yang pertama itu orang Negrito, diperkirakan sudah masuk ke Pulau Nusantara sejak 1000 sebelum Masehi. Mereka itu penduduk paling awal yang sampai di Kepulauan Nusantara. Hal ini dibuktikan dengan penemuan arkeologi di Guaca, Malaysia. Yang kedua, Proto Melayu. Migrasi orang Proto Melayu ke Kepulauan Nusantara diperkirakan memasuki wilayah Nusantara pada 2500 sebelum Masehi. Suku yang termasuk orang-orang Proto Melayu adalah suku Toraja, Dayak, Sasak, Nias, Rejang, dan Batak. Yang ketiga ada Deutero Melayu. Deutero Melayu adalah sebutan untuk orang-orang yang melakukan gelombang migrasi pada gelombang kedua ke Nusantara. Mereka melakukan migrasi diperkirakan pada 1500 sebelum Masehi, nyampe ke Nusantara. Suku bangsa yang masuk Deutero Melayu di Indonesia antara lain Minangkabau, Aceh, Sunda, Jawa, Melayu, Betawi, dan Manado. Yang kedua ada teori Nusantara. Teori Nusantara menyatakan bahwa asal-usul bangsa Indonesia berasal dari Indonesia sendiri, bukan dari luar. Teori ini didukung oleh Muhammad Yamin, Goeskeraf, dan J. Crawford. Teori ini dilandasi oleh beberapa argumen, antara lain bangsa Melayu merupakan bangsa yang berperadaban tinggi. Jadi peradaban sekarang ini tidak akan dicapai kalau nggak ada perkembangan dari peradaban sebelumnya. Jadi setiap peradaban itu selalu berkembang. Bahasa Melayu memang memiliki kesamaan dengan bahasa Champa dan kurung Kamboja. Namun sama ini hanya suatu kebetulan saja. Jadi ada kemungkinan bahwa orang Melayu adalah keturunan dari Homo soloensis dan Homo wajakensis. Adanya perbedaan, dan yang ketiga adanya perbedaan bahasa antara bahasa Austronesia yang berkembang di Nusantara dengan bahasa Indo-Eropa yang berkembang di Asia Tengah. Teori yang ketiga yaitu teori out of Taiwan. Teori ini berpandangan bahwa bangsa yang ada di Nusantara berasal dari Taiwan, bukan dataran Tiongkok. Teori ini didukung oleh Harry Truman Simanjuntak. Menurut pendekatan linguistik dijelaskan bahwa keseluruhan bahasa yang digunakan suku-suku di Nusantara memiliki rumpun yang sama, yaitu rumpun Austronesia. Akar dari keseluruhan cabang bahasa yang digunakan leluhur di Nusantara berasal dari rumpun Austronesia di Formosa atau dikenal dengan rumpun Taiwan. Dan ada teori yang keempat yaitu teori out of Africa. Teori ini menyatakan bahwa manusia modern yang hidup sekarang berasal dari Afrika. Dasar dari teori ini adalah berdasarkan ilmu genetika melalui penelitian DNA, mitokondria,
gen perempuan dan gen laki-laki. Menurut ahli dari Amerika Serikat Max Ingman, manusia modern yang ada sekarang ini berasal dari Afrika antara kurun waktu 100 sampai 200 tahun lalu. Dari Afrika menyebar ke luar Afrika. Jadi manusia Afrika itu melakukan migrasi keluar Afrika. Diperkirakan berlangsung sekitar 50.000 sampai 70.000 tahun silam. Jadi tujuan mereka itu ke Asia Barat. Jalurnya ada dua, yaitu mengarah ke lembah Sungai Nil, melintasi semenanjung Sinai, lalu ke utara melewati Arab Levant, dan yang kedua melewati Laut Merah. Pada 70.000 tahun yang lalu, mereka menyeberangi lautan menggunakan perahu. Dikarenakan pada 70.000 tahun yang lalu permukaan air laut bumi masih dangkal karena air masih berbentuk glasier, dan itu juga baru masuki zaman glasial terakhir. Setelah masuki Asia, beberapa kelompok tinggal sementara di Timur Tengah. Kelompok yang lainnya melanjutkan perjalanan dan menelusuri pantai semenanjung Arab menuju ke India, Asia Timur, Indonesia, dan bahkan sampai ke barat daya Australia. Yaitu dengan ditemukannya fosil laki-laki di Lake Mungo. Sekian penjelasan teori asal-usul nenek moyang di Indonesia dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua.